Selamat pagi, Aki, Enin, Oma, Opa, Opung, dan Eyang yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama-sama lagi dalam Sapaan Lansia. Dan hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian sabda Tuhan. Aki, Inin, Opa, Oma, Eyang, Opung yang dikasihi Tuhan, setiap pagi kita membuka mata, kita menerima satu anugerah besar yang sering terlupakan, yaitu waktu. Kita semua sama-sama diberi 24 jam setiap hari. Tetapi bagaimana kita menggunakannya menentukan makna hidup kita. Pemazmur dalam Mazmur 90 berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, bukan agar kita tahu berapa umur kita, melainkan agar kita hidup dengan hati yang bijak. Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa, seorang yang sudah mengalami panjangnya perjalanan hidup, dari istana Mesir, padang gurun, hingga melihat negeri perjanjian dari kejauhan. Ia tahu betapa cepatnya waktu berlalu dan betapa berharganya setiap kesempatan yang Tuhan beri. Musa tidak berdoa supaya hidupnya panjang, tetapi dia berdoa supaya hidupnya berarti. Aki, Inin, Opa, Oma, Eyang, dan Opung yang dikasihi Tuhan, seringkali kita baru menyadari berharganya waktu ketika waktu itu hampir habis. Anak-anak cepat tumbuh besar, cucu-cucu juga tepat bertumbuh besar, tubuh juga mulai menua, sahabat satu persatu berpulang, dan kita sadar bahwa hidup ini singkat. Tetapi justru karena singkat, hidup menjadi indah, seperti bunga yang hanya mekar sehari. Keindahannya justru terasa karena ia tidak kekal. Demikian juga hidup kita, singkat tetapi berharga bila dijalani dengan kasih. Kita yang sudah memasuki masa lanjut usia bisa melihat ke belakang dan berkata, ternyata Tuhan sudah memelihara saya begitu lama. Itu artinya setiap tahun, setiap napas adalah bukti kasih karunia. Mari kita belajar melihat waktu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai karunia untuk berbuat baik, bersyukur, dan mengasihi. Aki, Inin, Opa, Oma, Opung, Eyang yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata, ajar kami beroleh hati yang bijak. Bijak di sini bukan berarti tahu banyak hal, tetapi tahu mana yang penting. Di waktu muda kita sering sibuk mengejar hal-hal yang kelihatan, seperti pekerjaan, harta, validasi, pengakuan. Namun di masa tua, kita mulai mengerti bahwa yang paling bernilai justru yang tidak kelihatan, seperti cinta, iman, pengampunan, dan damai sejahtera. Hati yang bijak tahu kapan harus melepaskan, tahu kapan harus mengampuni, tahu kapan harus diam dan berdoa, dan tahu bahwa waktu yang tersisa harus dipakai untuk mendekat kepada Tuhan, bukan kepada kekhawatiran. Aki, Inin, Opa, Oma, Eyang yang dikasihi Tuhan, menghitung hari tidak sama dengan menghitung usia. Banyak orang tahu umurnya, tetapi tidak tahu untuk apa
payah hidup. Tetapi orang yang menghitung hari dengan hati bijak tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memberi makna. Ada sebuah cerita seorang kakek sederhana yang setiap hari menulis satu hal baik yang ia lakukan. Kadang hanya menyapa tetangga, kadang mendoakan cucu, atau memberi buah ke tetangga yang sakit. Ketika ditanya kenapa ia melakukannya, dia menjawab, supaya kalau besok saya dipanggil Tuhan, saya tahu hari ini tidak sia-sia. Itulah contoh orang yang benar-benar menghitung hari dengan hati yang bijak. Dia tidak sibuk dengan masa lalu, dia tidak cemas akan masa depan, tetapi mengisi hari ini dengan kebaikan dan syukur. Mari kita renungkan Aki, Nin, Opa, Oma, Eyang, dan Opung, apa yang pemazmur katakan hari ini. Apa yang masih bisa kita lakukan di hari ini untuk menunjukkan kasih Tuhan. Adakah orang yang perlu saya ampuni sebelum terlambat? Adakah ucapan syukur yang belum saya sampaikan kepada Tuhan? Karena kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa, maka yang paling bijak adalah hidup dengan kasih hari ini. Tuhan memampukan kita semua untuk menghitung hari dengan hati yang bijak. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau yang menciptakan waktu dan memberi kami hari-hari kehidupan ini. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan. Jadikan kami orang yang berhati bijak, yang tahu menghargai setiap hari dengan kasih dan syukur. Biarlah masa tua kami bukan masa penyesalan, tetapi masa panen sukacita, karena hidup kami berarti di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.